Selamat malam semuanya. Selamat malam Profesor Agung Triayudi, STTKOM, MTKOM, PhD, dan rekan-rekan sekalian. Kenalkan, nama saya Alexis Cornelia Siombing dengan NPM saya 23706416051 dari kelas K01 jurusan Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan draft awal saya, yaitu bab 1 dari proposal proposal saya dengan judul perbandingan kinerja algoritma, Kindle Snackboard, dan logistik regression dalam verifikasi prioritas pengaduan masyarakat. Pada presentasi ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kita masuk ke pendahuluan atau latar belakang. Kita mulai dari latar belakang, di mana pelayanan publik yang baik merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam melayani masyarakat. Salah satunya bentuk pelayanan yang terus berkembang saat ini adalah layanan pengaduan masyarakat berbasis digital. Dengan adanya platform digital, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor instansi, jadi cukup menyampaikan keluhan melalui sistem yang tersedia secara online. Itu. Data di tingkat nasional, pemerintahan Indonesia telah mengembangkan sebuah platform terpusat bernama SP4 Lapor, singkatan dari Sistem Pengolahan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Berdasarkan data resmi dari Kementerian PAN-RB tahun 2023, sistem ini telah menerima lebih dari 21 juta laporan pengaduan masyarakat dan telah terhubung dengan ratusan instansi pemerintah di berbagai tingkatan. Angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengaduan digital terus meningkat, dan platform ini telah menjadi bagian penting dari pelayanan Republik Berbasis Teknologi Indonesia. Untuk masalah nyatanya, namun tinggi volume pengaduan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kecepatan dan ketepatan penanganannya di prosesnya klarifikasi pengaduan. eh, Pengaduannya masih dilakukan secara manual dalam proses kondisi volume data yang besar. Proses manual yang ini berpotensi menimbulkan keterlambatan respon, dan membuat penerapan laporan menjadi kurang optimal berdasarkan tingkat urgensinya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis machine learning untuk membantu proses klarifikasi dan penentuan prioritas pengaduan secara otomatis dan lebih akurat. Dukungan dari penelitian sebelumnya. Jadi sering permasalahan ini sebenarnya sudah diakui dalam berbagai penelitian sebelumnya. Penelitian pertama itu adalah Adam Fiska and Subradi 2004 menyatakan bahwa masyarakat sering menghadapi hambatan dalam melaporkan keluhan, salah satunya bentuk otomatis sehingga pengaduan tidak selalu diarahkan ke instansi yang tepat. Dan Kusuma et al. Di tahun 2023 juga menemukan hal serupa pada pengolahan data pengaduan masyarakat di Kota Denpasar, di mana kendala dalam proses klarifikasi berdampak pada ketepatan hasil pengelompokan data pengaduan. Dua temuan ini memperkuat urgensi diperlukannya pendekatan otomatis berbasis machine learning dalam pengolahan pengaduan publik. Tuh. Di apa yang sudah dilakukan penelitian lain, beberapa penelitian memang sudah mencoba menerapkan ini ke machine learning dalam konteks ini. Purba et al. 2024 pada tahun 2024 ini membuktikan bahwa logistic regression mampu mengklarifikasikan teks pengaduan dari media sosial dengan akurasi hingga 94%, dan Adam DKK berhasil membangun sistem klarifikasi pengaduan berbasis website menggunakan F-bias dengan akurasi 96,43%. Kusuma DKK membandingkan tiga algoritma F-bias, SFM, dan Random Forest pada dataset pengaduan masyarakat di Kota Denpasar, dan Muborok DKK. Muborok DKK ini menunjukkan bahwa penerapan algoritma berbasis prioritas
Pada sistem pengaduan terbukti meningkatnya ketepatan penanganan di tingkat layanan publik, namun sebagian besar penelitian tersebut hanya fokus pada satu algoritma atau belum melakukan perbandingan secara mendalam pada konteks klasifikasi prioritas. Di sini Disinilah gap yang ingin saya isi. Penelitian yang secara khusus membandingkan kinerja snackboard dan logistik regression dalam klasifikasi prioritas pengaduan masyarakat berbasis teks berbahasa Indonesia yang masih sangat terbatas. Di sini ada Arianti et al. 2025, memang sudah membuktikan bahwa perbandingan kedua algoritma ini menghasilkan temuan yang signifikan, namun pada domain medis, bukan pada domain pengaduan publik. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan perbandingan kinerja Kenek, Kinar Snackboard, dan Logistik Regression menggunakan representasi dari FIDF dalam klarifikasi prioritas pengaduan masyarakat. Sebagai objek penelitian saya menggunakan data pengaduan masyarakat dari portal pemerintahan Kota Denpasar yang sudah pernah digunakan dalam penelitian akademik sebelumnya oleh Kusuma DKK dan Kusuma ke DKK sehingga validitasnya sudah terbukti. Nah, di sini rumus masalah dari latar belakang yang sudah saya paparkan, saya merumuskan tiga pernyataan penelitian sebagai berikut. Poin pertama dalam rumusan masalah yaitu bagaimana kinerja algoritma Kinner Snackboard dalam klasifikasi prioritas pengaduan masyarakat menggunakan representasi TF-IDF, bagaimana kinerja algoritma logistik regression dalam klarifikasi prioritas pengaduan masyarakat menggunakan representasi TF-IDF, algoritma manakah yang memiliki kinerja lebih baik antara Kinner Snackboard dan logistik regression dalam klarifikasi prioritas pengaduan masyarakat. Dan untuk tujuan penelitian saya, poin pertama, itu ada kinerja algoritma Kinner Snackboard dalam klarifikasi prioritas pengaduan masyarakat menggunakan representasi TF-IDF. Poin kedua, menganalisis kinerja algoritma logistik regression dalam klarifikasi prioritas pengaduan masyarakat menggunakan representasi TF-IDF, membandingkan kinerja algoritma Kinner Snackboard dan logistik regression untuk menentukan algoritma mana yang paling optimal dalam klarifikasi prioritas pengaduan masyarakat. Ini untuk manfaat, dia ada bagi dua poin, yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu di bidang machine learning, khususnya dalam klarifikasi teks pengaduan masyarakat. Selain itu, klarifikasi ini dapat menjadi referensi akademik terkait perbandingan kinerja algoritma Cleaner, Snackboard, dan logistik regression dalam klarifikasi prioritas pengaduan. Manfaat praktis. Poin pertama, ada bagi instansi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan sistem klarifikasi prioritas pengaduan secara otomatis untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan penanganan laporan masyarakat. Dan kedua, bagi pengolahan layanan pengaduan, hasil penelitian ini dapat membantu dalam menentukan metode yang lebih optimal untuk mengelompokkan pengaduan berdasarkan tingkat prioritasnya. Poin ketiga, bagi pengembang sistem, penelitian ini dapat jadi acuan dalam membangun prototipe sistem klarifikasi pengaduan berbasis machine learning yang lebih efisien. Demikian presentasi bab 1 dari proposal skripsi saya. Terima kasih.